Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Kade Yulia Trisnari, nomor absen 16 dari kelas 10 IPS 1. Jadi di sini saya akan menjelaskan materi tentang kingdom Animalia. Kingdom Animalia merupakan klasifikasi taksonomi organisme yang tidak memiliki dinding sel serta kloroplas sehingga bergantung kepada organisme lain untuk makanannya. Adapun ciri-ciri dari kingdom Animalia, ciri-ciri kingdom Animalia yaitu merupakan makhluk eukariotik atau intinya ditutupi oleh membran, kemudian merupakan organisme multiseluler atau banyak sel atau yang kita sebut juga dengan uniseluler, kemudian memiliki sel otot untuk penggerak dan sel saraf untuk rangsangan atau respon, kemudian tidak mempunyai dinding sel dan memerlukan oksigen. Kingdom Animalia diklasifikasikan menjadi dua kelompok, yaitu ada kelompok hewan invertebrata dan kelompok hewan vertebrata. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang kelompok hewan invertebrata. Kelompok hewan invertebrata mempunyai ciri-ciri tidak bertulang belakang, susunan syarafnya terletak di bagian ventral atau perut di bawah saluran pencernaan, umumnya memiliki rangka luar atau eksoskeleton dan otaknya tidak dilindungi oleh tengkorak. Contoh hewan invertebrata yaitu yang pertama ada Annelida atau cacing gelang, contohnya yaitu cacing tanah, cacing wawur, cacing palulu, tintas dan juga pacet. Kemudian ada Coelenterata atau hewan berongga, contohnya yaitu hidra, koral, polip, dan ubur-ubur. Kemudian ada moluska atau hewan bertubuh lunak, contohnya yaitu kerang, gurita, cumi-cumi, sotong, siput laut, siput darat, dan piton. Kemudian ada platelmintes atau cacing pipih, contohnya yaitu cacing getar, cacing pita, dan cacing isap. Kemudian ada Nematelmintes atau cacing gilik, contohnya yaitu cacing perut, cacing kremi, dan cacing tambang. Kemudian yang terakhir ada Porifera, contohnya yaitu sicon, quatrina, Eustomia, dan Spomia. Kemudian kelompok yang kedua yaitu kelompok hewan vertebrata. Vertebrata adalah golongan hewan yang memiliki tulang belakang. Contoh hewan vertebrata yaitu yang pertama ada amfibi. Amfibi adalah hewan yang dapat hidup di darat ataupun di air. Contoh dari amfibi yaitu katak sawah, salamander, dan kodok. Kemudian ada apes. Apes memiliki bulu yang berfungsi untuk melindungi tubuhnya dan bulu yang membentuk sayap yang digunakan untuk terbang. Contoh dari apes yaitu ayam, kasuari, penguin, bebek, dan juga angsa. Kemudian ada mamalia. Mamalia adalah hewan yang berambut yang berkembang biak dengan cara melahirkan. Contoh dari mamalia yaitu sapi, kerbau, dan juga kambing. Kemudian ada Pisces. Pisces atau ikan memiliki tulang punggung belakang. Pisces dapat bernapas di air dikarenakan memiliki insang yang ada pada tubuhnya. Berdasarkan jenis tulangnya, Pisces dibagi menjadi dua kelompok, yaitu yang pertama yaitu kelompok Pisces chondrichthyes atau ikan tulang rawan, contohnya ikan pari, ikan hiu, dan ikan cucut. Kemudian kelompok yang kedua yaitu Pisces osteichthyes atau ikan tulang keras, contohnya yaitu ikan mas, ikan gurami, dan juga ikan tongkol. Kemudian yang terakhir yaitu reptil. Reptil adalah hewan vertebrata pertama yang dapat beradaptasi di daerah kering. Reptilia mencakup 3 ordo besar yaitu Chelonia atau Testudines yaitu reptilia bercangkang, kemudian ada Squamata atau Lepidosauria atau reptilia dengan kulit bersisik. Kemudian yang terakhir yaitu Crocodilia yaitu bangsa buaya. Contoh dari reptil yaitu ular, buaya, kadal, kura-kura, dan juga cicak. Sekian materi yang saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan saya akhiri dengan Paramu Santi. Om Santi 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 Om.